Halo Sobat Melaku Jajan, saat ini kita masih berada di Museum Satria Mandala. Kita kemarin sudah mengunjungi tempat piknik yang berada di area Museum Satria Mandala ini. Nah, buat teman-teman yang belum menonton videonya, bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Sekedar info, Museum Satria Mandala ini merupakan sarana wisata edukasi dengan nuansa sejarah perjuangan rakyat Indonesia, khususnya sejarah tentang terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sekarang kita menuju ke museumnya ya guys. Untuk tiket masuk ke area Museum Satria Mandala ini dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Sudah termasuk tiket untuk masuk ke gedung museumnya ya guys, namun belum termasuk tiket parkir. Ada apa aja di Museum Satria Mandala ini? Yuk kita masuk. Di ruangan ini kita disambut dengan panji-panji kesatuan TNI, antara lain dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Selain itu terpampang juga teks proklamasi di dinding. Ini dia lambang-lambangnya guys. Sekarang kita menuju ke ruangan diorama. Di dalam museum ini terdapat 74 diorama yang menggambarkan peranan TNI dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Diorama-diorama di sini terbagi menjadi 3 timeline, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan, dan masa sesudah kemerdekaan. Diorama pada masa pra atau perintis kemerdekaan menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia melawan pemerintahan Jepang dan Belanda. Beberapa diorama yang dipamerkan di museum ini antara lain menggambarkan pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 hingga penumpasan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi pada tahun sekitar 1960-an. Lanjut ke ruangan berikutnya ya guys. Ruangan ini merupakan ruangan para tokoh penting perintis terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Di ruangan ini terdapat benda-benda yang pernah dipakai pada masa perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat melawan Belanda, seperti tandu dan mantel ini. Dan juga benda-benda lainnya yang mengandung nilai sejarah perjuangan pada masa itu. Kita lanjut ke tempat berikutnya ya guys. Di ruangan yang satu ini menampilkan 3 tokoh TNI yang mendapat gelar Jenderal Besar. Ketiga tokoh tersebut adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Soeharto. Sekedar info, Jenderal Besar atau Jenderal Bintang 5 merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pangkat ini diberikan kepada sosok yang dinilai berjasa sangat besar dalam perkembangan Tentara Nasional Indonesia. Di ruangan ini terpampang foto-foto dan peristiwa besar yang menggambarkan kepemimpinan 3 jenderal besar ini pada masing-masing masanya. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya ya guys, yaitu ruangan diorama 2. Dalam ruangan ini terdapat beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa pertempuran yang pernah terjadi dalam usaha mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945. Ada juga diorama yang menggambarkan pertempuran Ambarawa pada 12-15 Desember 1945, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Bogor, pertempuran Cibadak, dan masih banyak lagi yang digambarkan pada peristiwa-peristiwa lain di ruangan diorama 2 ini. Ada juga tanda kepangkatan yang pernah dipakai TNI Angkatan Laut pada tahun 1945 dan 1950.
Tak ketinggalan dipamerkan pula seragam laskar-laskar rakyat yang pernah dipakai pada masa perjuangan dulu. Lanjut ke ruangan yang lain ya guys. Nah, di ruangan ini adalah ruangan yang menampilkan tokoh-tokoh TNI yang pernah menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari masa dulu hingga sekarang. Nah, ini dia para tokoh-tokohnya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan senjata ya guys. Tempatnya ada di bawah. Nah, ini dia ruangan senjata. Di ruang senjata ini tersimpan banyak senjata-senjata yang pernah digunakan para pejuang pada masa kemerdekaan dulu. Walaupun sudah usang, namun kondisinya masih terlihat bagus. Ada berbagai macam senjata di sini, yang kebanyakan saat itu berupa rampasan atau peninggalan dari tentara Jepang dan sekutu saat mereka masih menjajah negara Republik Indonesia ini. Penempatan senjata di ruangan khusus ini terbagi menjadi dua periode, yaitu senjata yang pernah digunakan para pejuang pada tahun 1945 hingga 1949 dan senjata yang pernah digunakan pada tahun 1950-an hingga sekarang. Koleksinya terbilang cukup lengkap, mulai dari senjata berkaliber kecil seperti senapan serbu hingga kaliber besar seperti senapan mesin ini. Di sini juga tersimpan koleksi senjata buatan Indonesia yang saat itu pernah dibuat oleh pabrik senjata Demak Ijo. Senjata tersebut berupa ranjau personil, granat gombyok, bom molotov, dan mortar. Sekedar info, koleksi senjata pada era setelah tahun 1950-an didominasi oleh senjata-senjata produksi negara blok barat seperti Amerika, Jerman, dan Inggris, serta blok timur seperti Rusia dan Cina, yang kala itu terjadi perang dingin antara dua kubu yang berseberangan tersebut. Lanjut ke halaman belakang ya guys. Di halaman belakang ini terdapat hanggar kecil yang menyimpan koleksi sejumlah pesawat yang pernah digunakan TNI pada masa lalu. Seperti pesawat yang di depan kita ini adalah pesawat pembom tempur B-25 Mitchell yang merupakan salah satu pesawat buatan Douglas Aircraft Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Ada pula pesawat Cureng dan Guntai peninggalan Jepang yang pernah menjadi ikon operasi militer udara pertama di Indonesia, yang saat itu pernah dipakai untuk menyerang benteng pertahanan Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Ini dia replika pesawatnya. Ada pula pesawat Cocor Merah alias P-51 Mustang yang pernah memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia pada tahun 70-an. Di sampingnya ada pesawat Gannet buatan Inggris yang pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut pada tahun 1951 yang bertugas sebagai pesawat anti kapal selam. Pesawat ini dilengkapi dengan torpedo dan bom di bagian perutnya. Yang di ujung sana adalah pesawat Selawah sebagai pesawat penumpang pertama yang dimiliki Republik Indonesia sebagai hadiah dari rakyat Aceh. Selain itu, ada juga pesawat kecil bernama Glatik yang dimodifikasi oleh Nurtanio sebagai tahap berikutnya untuk membangun pesawat secara massal. Yang terakhir adalah helikopter Milmi 4 Hon yang pernah bertugas di Angkatan Darat pada tahun 1960-an. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, comment, share video ini, dan subscribe agar sobat tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel Melak-Melak Jajan. Terima kasih sudah menonton. See you guys next time.